warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Dan kita masih kembali lagi di channel YouTube saya, channel Lintang Brava. Dan sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada kalian semua yang telah mengunjungi channel YouTube saya di Lintang Brava ini. Dan dimana dalam channel YouTube ini kita berisi tentang video materi pembelajaran geografi. Ya. Dan saya mengucapkan terima kasih apabila kalian semuanya subscribe dan like dari video-video pembelajaran ini, dan semoga video pembelajaran ini sangat bermanfaat kalian dalam melaksanakan pembelajaran, terutama pembelajaran jarak jauh yang kita laksanakan di masa pandemi COVID-19 ini. Baik, pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas atau kita akan sharing sebuah materi, materi di kelas 12, yaitu materi tentang konsep wilayah, perwilayahan, dan pusat pertumbuhan. Seperti apa sih itu wilayah, seperti itu apa perwilayahan dan pusat pertumbuhan, bagaimana pusat pertumbuhan ada di sebuah wilayah dan dampaknya, serta apa saja yang bisa digunakan dalam pusat pertumbuhan ini akan kita kupas tuntas dalam video materi pembelajaran kali ini. Dan jangan lupa saya mengingatkan, silahkan kalian subscribe dan like dari video pembelajaran ini apabila video pembelajaran ini membantu kalian dalam proses pembelajaran jarak jauh ini. Baik, langsung saja kita masuk dalam materi kali ini, yaitu konsep wilayah, perwilayahan, dan pusat pertumbuhan. Namun sebelumnya kalian harus melihat ini, ya, tentang konsep wilayah terlebih dahulu. Ya, dimana yang namanya konsep wilayah, ya, itu ada beberapa istilah, ya, ada 4 istilah dalam konsep wilayah di sini. Yang pertama adalah wilayah seragam. Ya, wilayah seragam. Apa sih wilayah seragam itu? Bahwa yang namanya wilayah seragam yaitu wilayah yang batasnya ditentukan berdasarkan keseragaman karakteristik tertentu, ya, seperti aspek fisik, sosial, ekonomi, dan budaya. Itu yang namanya wilayah seragam. Yang kedua adalah wilayah nodal. Ya, kalau wilayah nodal adalah wilayah yang secara fungsional memiliki memiliki ketergantungan antara pusat inti wilayah dengan daerah belakangnya atau hinterland, daerah penyokong, ya. Dan di mana dalam wilayah nodal ini biasanya dihubungkan oleh suatu jaringan, baik jaringan telekomunikasi ataupun komunikasi, ya. Ya, yang selanjutnya yaitu adalah wilayah generik. Wilayah generik ini merupakan wilayah yang diklasifikasikan berdasarkan jenisnya, sehingga fungsi wilayah yang bersangkutan diabaikan. Ya, begitu. Kemudian yang keempat adalah wilayah spesifik, yaitu adalah wilayah berdasarkan kekhususan sehingga merupakan daerah tunggal yang mempunyai ciri khas tersendiri. Ya, contohnya seperti Wonosobo. Wonosobo itu mempunyai slogan Wonosobo Asri, aman, sehat, rapi, indah. Itu adalah salah satu wilayah spesifik yang ada di Kabupaten Wonosobo, kota kita tercinta. Oke. Nah, di sini kita lihat tentang yang masuk yang pertama, yaitu tentang wilayah formal. Nah, wilayah formal merupakan suatu wilayah atau suatu klasifikasi wilayah yang didasarkan atas keseragaman atau kesamaan dalam ciri khas tertentu. Ya, di mana yang namanya kesamaan yang dimaksud itu dapat bersifat kesamaan fisik ataupun sosial, ekonomi, dan budaya. Ya, bisa kalian lihat di sebelah saya contoh dari wilayah formal ini. Bahwa namanya wilayah formal ini contohnya seperti wilayah pertanian yang mempunyai ciri suasana kehidupan penduduk merupakan suasana pedesaan. Jadi yang namanya daerah pertanian atau wilayah pertanian itu identik dengan namanya wilayah pedesaan. Nah, itu salah satu contoh wilayah formal. Jadi kalau kalian jalan-jalan ke sebuah desa, tentu yang namanya suatu desa itu identik dengan pertanian. Nah, desa-desa yang mempunyai kesamaan di dalam pertanian atau mempunyai fisik pertanian antara desa yang satu dengan desa yang lain, itulah yang dikatakan sebagai wilayah formal. Begitu. Ya. Kemudian yang kedua adalah wilayah fungsional, yaitu merupakan kawasan geografis yang difungsikan menurut jenis dan kekhususan suatu wilayah yang saling berhubungan antara bagian yang satu dengan bagian yang lain, di mana wilayah ini atau nodal ini sebagai unit fungsional yang dihubungkan dengan titik fokus oleh garis komunikasi, dan biasanya ini akan dihubungkan oleh jaringan komunikasi ataupun transportasi.
Dan biasanya dalam kawasan fungsional ini akan ada yang namanya sebuah atau daerah penyokong. Jadi ada pusat inti dan daerah penyokong atau daerah belakang, daerah hinterland. Di mana yang namanya daerah hinterland ini merupakan salah satu daerah yang menyokong pusat inti wilayah. Ya, contoh misalnya seperti dalam Kabupaten Wonosobo. Ya, Kabupaten Wonosobo mendapatkan bahan makanan pokok berupa sayur-sayuran dari kecamatan Kejajar misalnya. Nah, itu adalah di mana Kecamatan Kejajar merupakan salah satu hinterland atau daerah penyokong dari Kecamatan Wonosobo. Nah, itu adalah salah satu wilayah fungsional. Nah, contoh di sini wilayah fungsional yaitu ada desa, kota kecil, hinterland yang dihubungkan oleh gerakan orang, barang atau keuangan. Jadi kalau kalian lihat di sini yang namanya daerah perkotaan itu akan disokong oleh atau disanggah oleh sebuah desa. Nah, dan di mana desa merupakan tempat produksi bahan makanan pokok bagi daerah perkotaan. Nah, wilayah-wilayah yang sedemikian yang saling berhubungan itu dikatakan sebagai wilayah fungsional. Begitu. Nah, kemudian yang kedua, yang selanjutnya kita berbicara tentang pusat pertumbuhan. Nah, di mana pusat pertumbuhan ini akan ada di sebuah wilayah atau di sebuah kota-kota. Nah, bagaimana sih pusat pertumbuhan itu akan ada? Baik, sebelum kita mengetahui tentang pusat pertumbuhan, alangkah baiknya kita juga melihat pengertiannya dari pusat pertumbuhan ini. Ya, kita lihat di sini yang namanya pusat pertumbuhan adalah potensi dari suatu wilayah untuk dapat tumbuh dan berkembang, baik ditinjau secara fisik, sosial, budaya maupun ekonominya. Ya, itu yang namanya pusat pertumbuhan. Jadi pusat pertumbuhan itu merupakan salah satu wilayah yang dapat tumbuh berkembang. Ya, artinya pusat pertumbuhan itu sebagai pusat pertumbuhan untuk daerah sekitar-sekitarnya, sehingga akan merangsang daerah-daerah atau wilayah-wilayah yang ada sekitarnya untuk bisa tumbuh berkembang. Nah, itu yang dikatakan sebagai pusat pertumbuhan. Nah, kita bisa lihat di sini bahwa yang namanya pusat pertumbuhan akan dipengaruhi oleh beberapa faktor. Ya, faktor yang pertama adalah potensi sumber daya alam. Nah, jadi yang dikatakan potensi sumber daya alam ini melimpah. Jadi dalam pusat pertumbuhan wilayah ada sebuah wilayah yang mempunyai potensi SDA, sumber daya yang melimpah, itu bisa dijadikan sebuah pusat pertumbuhan. Yang kedua, ya, adalah lokasi daerah, luas daerah dan kesuburan tanah. Ya, di sini dikatakan bahwa yang namanya apabila suatu wilayah mempunyai potensi sumber daya alam yang tinggi, kemudian lokasi strategis, luas daerahnya mencukupi, ya, kesuburan tanahnya tinggi, itu bisa kita jadikan sebagai pusat pertumbuhan. Jadi pusat pertumbuhan itu faktornya salah satunya adalah faktor edafik, yaitu adanya kesuburan tanah. Ya. Dan yang ketiga adalah potensi sumber daya manusia sebagai pengelolanya. Jadi ketika ada sumber daya alamnya, ya, kemudian tanahnya juga subur, lokasi strategis, dan jangan lupa sumber daya manusia atau SDM-nya sebagai pengelola juga harus tinggi. Ya. Jadi kalau misalnya SDM-nya tidak ada, maka susah juga untuk menjadikan pusat pertumbuhan. Itu yang dikatakan sebagai faktor-faktor pusat pertumbuhan atau yang mempengaruhi pusat pertumbuhan. Ya. Nah, kita lihat di sini salah satu teori terbentuknya pusat pertumbuhan, ya, atau teori-teori pusat pertumbuhan. Akan beberapa. Ya, jadi kita akan membahas salah satunya dulu yang sering kita lihat di dalam teori pusat pertumbuhan, yaitu yang pertama adalah teori tempat sentral atau central place theory, di mana central place theory atau teori pusat pertumbuhan tempat sentral ini dikemukakan oleh seorang ahli keuangan dari Jerman, yaitu Walter Christoller. Nah, menurut teori ini, suatu pusat aktivitas yang senantiasa melayani berbagai kebutuhan penduduk harus terletak pada suatu tempat yang sentral. Nah, artinya pusat pertumbuhan itu harus berada di tempat sentral. Yang namanya sentral, sentrum, berarti pusat pertumbuhan harus ada di tengah. Mengapa? Karena pusat pertumbuhan akan melayani, ya, akan melayani seluruh aktivitas penduduk di daerah-daerah sekitarnya. Itu yang dikatakan sebagai teori tempat sentral. Ya, bisa kalian lihat di sini, di mana yang namanya teori ini menitik beratkan atau teori tempat sentral ini dipengaruhi oleh beberapa hal. Satu, yang pertama adalah kondisi fisik suatu wilayah dan kesuburan tanah. Ya, artinya di sini kondisi fisik suatu wilayahnya atau
fisiografis, morfologi suatu wilayah itu relatif dataran. Ya, jadi tidak bergelombang-gelombang, ya, tidak berpegunungan, tidak ditutupi oleh gunung. Nah, tetapi fisiografisnya atau relief permukaan bumi itu relatif dataran. Ya. Dan di samping itu kesuburan tanahnya seragam. Jadi tidak ada yang namanya tanahnya yang sebelah kanan itu tanahnya subur, yang kiri tidak subur, tidak. Jadi yang namanya dikatakan sebagai teori tempat sentral itu harus atau dipengaruhi oleh salah satu kesuburan tanah, dan kesuburan tanah ini bersifat homogen atau sama. Ya. Yang kedua, tingkat penduduk yang seragam. Artinya di sini tingkat perekonomian penduduk, tingkat perekonomian sosial budaya penduduk itu sama, seragam. Ya. Jadi tidak ada yang tinggi sekali, rendah sekali. Jadi sama rata. Nah, sehingga dengan pengaruh-pengaruh itulah tempat sentral itu bisa terjadi. Nah, bisa kalian lihat di sini gambarnya, ini adalah salah satu model tata keruangan dari Walter Stoller tentang tempat sentral. Ya, bisa kalian lihat di situ yang warna kuning di tengah itu sebagai pusat ibu kotanya. Nah, maka di situ ibu kotanya ini merupakan salah satu pusat pertumbuhannya. Nah, dan di mana yang warna kuning itu tadi, titik warna kuning ya sebagai ibu kota itu akan melayani aktivitas-aktivitas di daerah sekitarnya. Nah, jadi itu sebagai tempat sentralnya dan harus berada di letaknya di tengah. Kalau letaknya di pinggir, sebagai ibu kota negara letaknya di pinggir, dia tidak akan melayani atau kurang bisa melayani daerah-daerah yang paling jauh dari ibu kota. Nah, itu yang dikatakan sebagai teori tempat sentral. Agar bisa melayani aktivitas penduduk secara keseluruhan, maka ibu kota atau pusat pertumbuhan akan terletak di tengah. Itu yang dimaksudkan dalam gambar ini. Nah, di mana dalam teori tempat sentral ini kita bisa mengenal yang namanya hierarki atau tingkat hierarki dari tempat sentralnya. Nah, ada 3 macam hierarki tempat sentral. Nah, kita lihat di sini. Yang pertama adalah hierarki K3, di mana H sama dengan 1/3. Maksudnya apa? Ya, di situ bisa kalian lihat pada gambar persegi 6 itu, ya, nilai H, nilai hierarkinya adalah 1/3. Ya, jadi garis batas merahnya itu, nah, setiapnya itu dihitung 1/3. Nah, 1/3-nya ada berapa? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, 1/3 kalikan 6 itu sama dengan 2. Ya, 2 ditambah 1 di tengah. Ya, itu nilainya 1 karena segi 6-nya utuh. Nah, sehingga itu dikatakan sebagai K3. Ya, jadi jumlah keseluruhan yang ada di dalam di situ adalah nilainya 3. Ya, nilainya 1/3 dikalikan 6, segi 6-nya itu ada 6, kemudian di tengah 1. Nah, itu akhirnya dikatakan sebagai hierarki K3. Ya. Nah, di mana yang namanya hierarki K3 ini merupakan pusat pelayanan berupa pasar yang senantiasa menyediakan barang konsumsi untuk penduduk. Jadi yang namanya hierarki K3 ini salah satu contohnya pasar. Nah, pasar yang berada di tengah itu akan melayani kebutuhan penduduk di dalam wilayah yang ada batasnya warna merah. Nah, itu pasar-pasar akan melayani di situ, ya. Selain itu, ya, yang berada di luar dari garis merahnya di dalam itu akan dilayani oleh pasar yang lain. Nah, itu yang dikatakan sebagai hierarki K3. Salah satu contohnya adalah pasar. Kemudian yang kedua adalah hierarki K4, ya, di mana hierarkinya bernilai 1/2 atau setengah. Nah, dikatakan sebagai nilainya setengah itu karena dari nilai persegi 6-nya itu terpotong, ya, yang warna biru yang setengahnya nilainya ada 6, ya, ada setengahnya ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Ya, setengah kalikan 6 akan menjadi berapa? Ya, akan menjadi 3. Ya, kemudian 3 ditambah 1 di tengah. Ya, 1 di tengah persegi 6 full tambahkan 1 akhirnya menjadi 4. Maka dikatakan hierarki K4, yaitu merupakan tempat sentral transportasi optimum, di mana tempat sentral tersebut memberikan kemungkinan rute lalu lintas yang efisien. Nah, jadi daerah-daerah atau transportasi umum itu akan melayani
daerah-daerah yang warna biru itu. Nah, yang di luar warna biru akan dilayani oleh transportasi yang lain. Nah, jadi dikatakan dalam gambar yang di samping ini itu merupakan salah satu hierarki keempat, tempatnya adalah terminal atau transportasi umum. Dan hierarki yang ketiga yang terakhir yaitu hierarki K7. Ya, K7 atau hierarkinya mempunyai nilai 1, H sama dengan 1. Ya, dimana di dalamnya itu persegi 6-nya full 1. Nah, makanya 1 ada jumlahnya ada 7, maka dikatakan hierarki K7. Ya, merupakan tempat administrasi optimum di mana tempat tersebut merupakan pusat pemerintahan. Nah, jadi salah satu contohnya biasanya adalah kantor kecamatan, nah, atau kabupaten misalnya. Nah, itu adalah salah satu pelayanannya kepada seluruh wilayah yang ada di persegi 6 keseluruhan itu. Itu yang dikatakan sebagai yang namanya teori pusat pertumbuhan. Jadi bagaimana kalian? Paham kan? Ya, jika kalian tidak paham, kalian bisa memberikan komentar di dalam channel YouTube ini. Atau misalnya kalian kurang jelas, bisa kalian berikan komentar. Nah, kita nanti akan membahas tentang materi wilayah dan perwilayahan ini serta pusat pertumbuhan. Ya, itu sekian dari saya tentang yang namanya materi tentang pusat pertumbuhan, wilayah dan perwilayahan. Pada pertemuan selanjutnya nanti akan ada video lagi tentang pusat pertumbuhan karena ada beberapa teori. Ya, kan kita harus membahas satu teori dulu agar lebih memudahkan kalian. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat bagi kalian semuanya. Dan apabila video ini membantu kalian dalam proses pembelajaran, jangan lupa subscribe dan like dari video materi pembelajaran geografi ini di channel YouTube Lintang Brava ini. Ya. Terima kasih dari saya, Sairi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.